Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aldi Nur, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan SMKN 1 Batu Mandi. Di video kali ini saya akan melakukan tutorial instalasi dan konfigurasi. Konfigurasi yang akan saya berikan ada 4, yaitu IP address, DNS server, DHCP server, dan sampai server. Oke, hal pertama kita install virtual machine-nya dulu. Klik new atau baru, yaitu beri nama di sini. Saya beri nama Debian. Tipenya Linux, versinya 64 bit. Setelah itu next. Di sini kita ganti dengan 512 megabit. Lanjut. Untuk memudahkan penginstalan, jadi 512 saja. Ini create, buat. Setelah itu next, kemudian next 8 GB. Selesai. Setelah itu masuk ke setting, masuk ke penyimpanan. Ya, di sini DVD masih kosong. Setelah itu kita isi DVD. Oke, DVD 1 ya. Lalu oke. Kemudian start. Install. English, order, kemudian Asia, Indonesia, United States, American English. Oke, men-scan. Oke. Name server address ini isi IP kalian masing-masing. IP saya 192.168.0.1. kemudian lanjut. Hostname-nya Debian saja. Kemudian continue, lanjut. Domain name. Domain name di sini kita isi dengan nama kita .isyaha.id. Oke. ID. Kemudian lanjutkan lagi. Nah, di sini kita masukkan password yang kalian inginkan. Oke. Masukkan sekali lagi. Di sini full name, nama lengkap. Kemudian enter, lanjut. Username for your account ya, lanjut. Masukkan password untuk akun kalian. Sini pilih sentral. Karena apa? Karena saya tinggal di Kalimantan, South Kalimantan.
Di sini pilih manual, kemudian kita susun partisinya. Oke, di sini enter, yes. Kita buat partisinya, buat partisi baru. Di sini ukurannya 3,3 gigabit. Logical, begin. Kemudian bootable-nya kita on kan. Sudah on, down setting, kemudian buat partisi lagi sama 3,3 juga. Logika lagi. Oke. Langsung down setting partisi. Yang terakhir 2 giga. Oke. Primary. Kemudian di sini kita ubah swap area. Down setting, selesai. Jadi kita membuat 3 partisi. Oke, selesai, yes. Oke, sudah hampir selesai. Memang begitu, kalau menginstal base sistemnya memang agak lama.
selesai. Oke, kemudian tunggu sebentar lagi. Nah, scan CD or DVD no. Nah, kemudian ini juga no. Oke, menginstal software. Oke, no juga. Tapi kalau kalian mau berpartisipasi di dalam survei tersebut, silahkan pilih yes saja. Oke, di sini kita gunakan standar sistem saja, kemudian enter. Ya, memang kalau proses install virtual machine-nya memang lama sih, cuman proses ini doang yang lama. Tapi kalau udah masuk ke konfigurasinya, asal hafal perintah-perintahnya singkat. Tapi ya didasari juga dengan ketepatan dan kecepatan mengetik sih, supaya bisa lebih cepat selesai.
Cuman yang paling penting itu bukan kecepatan selesainya, tapi hasilnya itu. Gak apa-apa lambat, asal hasilnya maksimal gitu. Kata orang juga kan, gak apa-apa lambat, yang penting selamat. Itu sama halnya juga dengan proses konfigurasi ini ya, seperti itu juga. Itu percuma kan cepat-cepat, tapi kalau hasilnya salah ya mending santai. Tapi kalau bisa cepat hasilnya tepat, bagus sih. Oke, tunggu dulu. Oke, hampir selesai, 94%. Oke, ini penginstalan terakhir, cuma sebentar saja, cuma singkat kok. Menginstal grup bootloadernya. Oke, kemudian pilih yes. Setelah itu yang ini dev SDA, kemudian enter. Oke, selesailah penginstalan tersebut. Tunggu beberapa saat. Finishing the installation. Oke, penyelesaian instalasinya. Kemudian continue. Sedang loading, mohon tunggu. Oke. Oke, sudah masuk. Sekarang tinggal masukkan username akun kalian tadi. Oke, ini untuk login. Enter, kemudian masukkan password kalian. Oke, selesai. Selanjutnya masukkan perintah su, kemudian masukkan password lagi. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke konfigurasi yang pertama, yaitu konfigurasi IP address. Oke, masuk menggunakan perintah nano/etc/networking/enter patches enter. Oh sorry, jadi kesalahan. Di sini harusnya network saja, bukan networking. Oke, maaf ya, maklum lah, udah lama gak sekolah online, kagak pernah megang laptop lagi. Oke, kemudian enter. Nah ini setelah itu di sini kita tambahkan pagar ya. Oke,
Pagar di sini berfungsi untuk memblok kata yang ada di sesudah pagar tersebut atau bisa dibilang di belakang pagar tersebut. Nah, gitu. Kemudian di sini kita enter, lalu kita tambahkan auto add 0 ya. Kemudian di HCP di sini kita ganti dengan static. Nah, setelah itu kita akan mengisi address, netmask, network, dan broadcast kita. Pertama address dulu. Address kita 192.168.0.1. kemudian netmasknya 255.255.255.0 gitu. Selanjutnya networknya 192.168.0.0. yang terakhir broadcastnya 192.168.0.255. Oke, selesai. Kemudian simpan menggunakan perintah Ctrl X Y enter. Sudah simpan. Langkah berikutnya kita restart konfigurasinya menggunakan perintah /etc /init.d/networking restart. Nah, baru yang di sini menggunakan networking. Oke, sudah berhasil di restart. Kemudian untuk mencek apakah sudah berhasil konfigurasi kita ping dulu ya. Ping 192.168.0.1 IP kita pokoknya. Kemudian enter. Oke. Jika muncul tulisan seperti itu maka sudah berhasil. Oke, dan ini sudah berhasil konfigurasi yang pertama, IP address. Setelah itu kita masuk ke konfigurasi yang kedua, yaitu DNS server. Pertama-tama kita akan memasukkan DVD-nya dulu. Masukkan perintah apt cd-room add. Oke, enter. Setelah itu kita masukkan DVD-nya. Sini klik kanan, kemudian pilih DVD 2. Oke, setelah masuk, sudah masuk, kemudian enter. Nah, tunggu beberapa saat. Oke, nah di sini kita akan langkah di sini kita akan selanjutnya akan melakukan install paketnya menggunakan perintah apt get install bin 9, kemudian enter. Nah, ini proses menginstal. Yes or no kata dia. Kemudian kita yes, enter. Oke, selesai. Setelah itu kita akan masuk ke inti konfigurasi DNS-nya. Masukkan perintah cpdb. Perintah pertama cd/etc/bin kemudian enter. Setelah itu baru cpdb.local db.nama kita. Nah, sini nama saya, kemudian enter. cpdb lagi, cpdb.127 db.192, kemudian enter. Setelah itu kita akan mengatur lokalnya dulu menggunakan perintah nano db.nama kita. Oke, kemudian enter. Oke, nah di sini ada kata localhost kan nih, ada localhost. Katanya ada 3. Nah, 3 kata localhost di sini kita akan mengubah ke nama kita .istihah.id
Gimana cara yang gampang biar lebih cepat? Nah, ada caranya. Pertama, Ctrl W, kemudian Ctrl R. Setelah itu kita replace. Ketik di sini localhost, kemudian enter. Nah, replace with nama kita isi ID. Oke, kemudian enter. Lalu kita pilih all atau semua. Nah, makanya maka otomatis semua terubah. Nah, di sini ada IP yang tidak beraturan. Nah, di sini kita ubah dengan IP kita masing-masing 192.168.01. Setelah itu di bawah sini ada lagi nih, kita tambahkan www in IP kita lagi 192.168.01. kemudian lanjut. Di sini ada lagi yang terakhir sub. Nah, kemudian in kemudian IP kita lagi 192.168.01. setelah itu simpan. Simpan. Selanjutnya kita mengatur lokalnya, tapi lokal yang di angka lagi, menggunakan perintah nano db.192. Di sini sama seperti tadi, localhost di sini kita ganti dengan nama kita isi ID. Mohon maaf. Ctrl W, Ctrl R, kita replace localhost, kita ganti dengan nama kita .ch.id. kemudian enter all. Setelah itu di sini ada IP yang tidak beraturan lagi, tapi digitnya ada 3. Nah, di sini gunakan, kita tulis IP kita tapi dari belakang. Nah, IP saya kan 192.168.01. jadi kita ambil yang dari belakang 10168. jadi IP-nya 10168. jadi IP-nya 101.168. setelah itu simpan. Langkah berikutnya kita akan masuk ke zones menggunakan perintah nano conf default zones, enter. Sudah masuk. Ini tampilan zonesnya. Kemudian kita cut dari sini sampai sini. Kita cut sampai sini menggunakan perintah Ctrl K. Kita cut. Selesai. Kemudian kita uncut lagi menggunakan Ctrl U. Kemudian zone 0 ini NADDR ARPA-nya kita hapus. Setelah itu localhost di sini kita ganti dengan nama kita .sch.id. Sudah. Lokal di sini kita ganti dengan nama kita saja, nama lokal tadi. Kemudian 127 di sini kita ganti dengan 192. Di sini DB di sini kita ganti juga dengan 192. Selesai. Kemudian simpan. Langkah berikutnya kita masuk ke resolve menggunakan perintah nano /etc/resolve count. Dan enter. Sort di nomor isi ID name server 192.168.01.
Oke, sudah benar ya. Di sini cuma fungsinya untuk mengecek saja apakah ada yang keliru. Di sini sudah benar, kemudian kita simpan saja. Oke, selanjutnya maka ini sudah berakhir proses konfigurasinya. Kemudian tinggal kita restart saja sama seperti tadi menggunakan perintah /etc /init.d /bin9 restart. Oke, sudah berhasil di restart. Kemudian kita ping IP kita dulu 192.168.01. Sudah berhasil. Setelah itu ping nama .isyah.id, ping kemudian enter. Oke, juga sudah berhasil. Setelah itu ping www nama .isyah.id. Oke, www enter. Oke, kalau ada yang bertanya bagaimana cara menimbulkan kata ini, ini tinggal kalian klik atas saja. Sudah timbul. Kemudian kita ubah di sini sub. Yang terakhir kita tes dengan sub. Oke, sub, kemudian enter. Juga berhasil. Oke. Dengan ini proses konfigurasi DNS server ini sudah berhasil. Kemudian masuk ke konfigurasi yang ketiga, yaitu DHCP server. Pertama-tama kita install paketnya juga dulu. Oke, menggunakan perintah apt get install isc dhcp server, kemudian enter. Sudah selesai paketnya diinstal. Kemudian kita akan masuk ke masukkan perintah nano /etc /default /isc strip dhcp server, kemudian enter. Di sini kita masuk, kita menuju ke paling bawah halaman ya. Di sini enter patches. Di sini masih 0. Kemudian kita tambahkan add 0 di sini. Add 0. Setelah itu simpan. Selanjutnya masukkan perintah nano /etc /dhcp /dhcpd.com. Enter. Di sini kita menuju ke hampir di akhir halaman ya. Di sini pagar yang dari sini sampai dengan di sini kita hapus. Oke, mulai dari sini kita delete. Setelah itu kita akan mengatur IP yang tidak beraturan ataupun angka-angka dan huruf yang tidak beraturan ini kita isi dengan nama dan address kita tadi. Pertama, subnet. Subnet ini sekedar info, subnet ini sama dengan network ya. Jadi 192.168.0.0. Kemudian netmasknya kita ganti. Netmasknya 255.255.255.0. Oke. Kemudian kita ganti. Setelah itu rank. Ringnya di sini 192.168.01 sampai dengan 192.168.0254. Setelah itu di sini. Di sini kita hapus dari sini sampai dengan NS1. Kita hapus. Ya. Belajar jadi orang Inggris kan, siapa tahu gede tinggal di Inggris, jadi Inggris dulu kita. Di sini kita masukkan, kita ketik IP kita 192.168.01 ya. Setelah itu di sini baru www nama kita .isyah.id, www
nur.sch.id ID ya. Oke, sekelas info lagi. Ini tanda petik di sini untuk membaca kalimat apa yang di dalamnya. Soalnya di dalam komputer kata seperti ini tidak akan bisa dibaca oleh dia. Nah, seperti itu. Jadi, gunakanlah tanda petik seperti ini agar bisa dibaca. Gitu aja fungsinya. Setelah itu lanjut. Router di sini IP kita juga 192.168.01. Oke, kemudian broadcastnya 192.168.0255. Steamnya 3600. Oke, kemudian selesai, kemudian simpan. Oke, sudah selesai. Kemudian tinggal kita restart saja lagi gunakan perintah /etc/init.d/esc script ihcp server restart. Oke, restart. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita masuk ke sini, ke device. Mana nih kursornya? Kita masuk ke device, network, kemudian network setting. Di sini kita setting dulu agar DHCP-nya terbaca. Sini masih NAT, kita ganti host only adapter. Menggunakan host only adapter 3. Sini tingkatan selanjutnya. Nah, sini masih Dini. Siapa nih Dini lagi nggak tahu nih. Nah, lalu kita pilih al izinkan semua. Dini itu artinya tolak ya, setahu saya. Kemudian oke. Kemudian restart sekali lagi. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita masuk ke chain adapter. Oke, masuk ke chain adapter. Oke, masuk ke chain adapter option. Chain adapter, tunggu sebentar. Kemudian kita refresh dulu. Kemudian virtualbox kita titikkan menggunakan virtualbox host only adapter 3 ya. Jadi yang ini. Jangan kalau kalian cek di lain yang nggak akan muncul. Ingat-ingat apa yang kalian gunakan tadi. Kita klik status, kemudian nih details. Apakah sudah berhasil? Belum. Nah, kita cek properties dulu. Oke, nah di sini perlu kalian ketahui, kalau kalian menggunakan mengonfigurasi DHCP server, nah di sini harus otomatis ya, sudah benar nih otomatis. Kita klik OK saja. Oke. Refresh sekali lagi. Mungkin tadi kecepatan saya menceknya, padahal sudah mau. Nih, bitnya nih jalan terus, berarti menandakan sudah berhasil. Tapi di sini nggak berhasil. Oke, mungkin ada kesalahan ya. Nah, kalau nggak berhasil seperti ini, jangan putus asa dan jangan menyerah. Kita ubah saja ke virtualbox yang lain. Ubah. Memang begitu, hal-hal tak terduga memang sering terjadi. Tapi pastikan kepala tetap dingin dan pikirkan cara menyelesaikannya. Kemudian kita pilih adapter 2. Oke, lalu kita oke. Sedang menyimpan settingan. Kemudian kita restart sekali lagi. Nah, setelah itu masuk lagi ke chain adapter. Kita refresh lagi 2 kali, biar puas dia nih. Oke, kita cek status
Vertis. Apakah sudah diubah? Belum. Nah, kemudian di sini kita gunakan DNS otomatis. Kemudian simpan, jangan di close, kita simpan. Oke. Itu nih paketnya kan sudah mulai jalan nih. Ini menandakan sudah pasti berhasil. Jadi bits kan. Nah, kita tunggu sebentar, sabar 3 2 1. Kita cek detail apakah berhasil. Sudah berhasil. Nah, seperti itulah sedikit cara menyelesaikan. Saya memberitahu cara penyelesaian ketika Anda gagal dalam mencek ini. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita close saja. Oke, dengan begini proses konfigurasi DNS servernya sudah berjalan lancar, sudah berhasil ya. Kita close saja, kemudian lanjut kita install yang terakhir, install konfigurasi yang terakhir, yaitu Samba server. Oke, Samba server, pertama-tama install paketnya dulu, apt get install Samba, kemudian enter. Kemudian yes. Oke, yes. Nah, di sini nih ada kata DVD binary 1. Katanya disuruh masukkan DVD 1. Di sini masih DVD 2 yang digunakan. Jadi kita pindah ke DVD 1. Tunggu sebentar. Oke, enter, post command. Kemudian sekali lagi. Oke, sedang memproses. Oke, sedang menyeting ya. Oke, sudah selesai install paketnya. Kemudian kita akan membuat directory folder sharingnya menggunakan perintah mkdir. Oke, mkdir ini perintah ya, bukan nama orang. mkdir /home nama kita atau nama folder. Tapi saya menggunakan nama saya saja sebagai folder biar saya terkenal. Ayo, oke. Kemudian enter. Setelah itu kita akan membuat username untuk file sharingnya. Masukkan perintah user add nama kita. Oke, enter. Setelah itu kita akan menyeting password atau membuat password untuk user kita tadi menggunakan perintah smb passwd Samba password spasi strip a nama kita. Nah, kemudian enter. Nah, sekarang masukkan password yang kalian inginkan. Oke, di sini sekali simpul lagi nih. Passwordnya kalau kita ketik emang nggak kelihatan, soalnya kan privasi passwordnya itu. Kita enter, kemudian masukkan ulang password tersebut. Itu sudah saya masukkan, kemudian enter lagi. Oke, sukses dibuat. Setelah itu kita akan menambahkan script Samba dengan perintah berikut. Perintahnya apa? nano /etc/samba/smb.com nano/etc/samba/smb. samba/smb.com.
Nah, kemudian enter. Di sini kita masuk ke halaman yang paling bawah biar cepat, Ctrl V ya. Ayo sampai ke akhir halaman pokoknya. Nah, di sini kita akan membuat sebuah skripnya. Pertama-tama di sini dulu kita ketik nama kita. Oke. Kemudian enter. Setelah itu path sama dengan /home/ nama folder kita tadi, nama saya di sini. Seperti itu. Nah, selesai. Oke, kemudian enter. Valid user sama dengan nama lagi. Oke, kemudian enter lagi. Browse cable sama dengan yes. Oke, setelah itu table sama dengan yes. Oke, setelah itu tunggu sebentar ya. minum dulu nih. Oke, setelah itu kita simpan saja ya. Kemudian kita simpan. Oke, sudah selesai proses konfigurasi sambanya. Setelah itu kita akan restart menggunakan perintah /etc/init.d/ samba restart. Kemudian enter. Oke, sampai 3 kali nih. Oke, sudah di restart. Kemudian kita akan kita coba di klien ya. Oke, langsung saja Windows R. Maaf nih, kita dulu Windows R. Nah, di sini kita masukkan IP kita //192.168.0.1. Oke, kemudian enter. Oke, apakah berhasil? Tunggu sebentar. Oke, sudah berhasil ya. Di sini muncul folder yang kita buat tadi. Kemudian untuk masuk ke folder di sini ada keamanannya juga. Kemudian coba kita masuk ya. Oh, sudah selesai. Oke, nah tadi saya tidak memasukkan apa-apa ke dalam folder tersebut, makanya folder tersebut kosong seperti itu. Oke, salah hilap mohon maaf nih apabila dalam kata ataupun ucapan saya terdapat kata-kata yang kurang enak di hati kalian. Oke, saya banyak-banyak minta maaf, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini berakhir sudah proses konfigurasi IP address DNS server, DHCP server, dan Samba server. Salam jaringan, salam persaudaraan.